pagi anak-anak yang terkasih. Oke, Mem. Sebelum kita mulai, Mem ingin bertanya, apakah suara Mem terdengar dengan jelas? Jelas, Mem. Oke. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Mem minta tolong satu orang untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Marilah, Mem dan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Baik, terima kasih Juan telah memimpin doa untuk hari ini. Baiklah, karena kita sudah lengkap, maka kita akan segera memulai kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah materi kenaikan titik didih larutan. Namun sebelumnya di sini ada gambar ilustrasi. Coba kalian perhatikan sebentar gambar ilustrasi berikut. Di sini ada dua gambar, ada gambar zat murni, kemudian ada gambar campuran. Kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ada yang memberikan pendapat? Saya, Ya, silakan. kalau gambar 1 itu titik didih air yang zat murni. Oke. Yes. Dan kalau yang campuran setelah menambahkan zat terjadi kenaikan titik didihnya. Oke, ini dari 100 menjadi 110. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama adalah nanti melalui percobaan virtual lab, kalian diharapkan dapat menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan kenaikan titik didih dengan tepat. Kemudian nanti yang kedua, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, melalui diskusi kelompok nanti kalian diharapkan dapat menentukan kenaikan titik didih berdasarkan data percobaan dengan tepat. Mohon dibuka link Google Classroom-nya. Di situ ada di bagian penugasan, di situ ada LKPD. Silahkan diklik link-nya. Apakah sudah ketemu, Nak, link-nya? Sudah. Baik. Rambu-rambu kita belajar hari ini. Nanti setelah ini kalian akan masuk ke ruang breakout. Ya, kurang lebih nanti 30 sampai 40 menit. Nanti di ruang diskusi kalian akan mendiskusikan ada dua analisis di LKPD. Analisis 1 adalah gambar yang ada di layar. Kemudian nanti untuk analisis 2 itu adalah melakukan virtual lab. Ya, untuk linknya sudah melampirkan di Google Classroom semua. Kemudian nanti silahkan diisi di live worksheet-nya, silahkan diisi. Sekalipun itu adalah diskusi kelompok, tetapi kalian tetap mengisi masing-masing. Ya, silahkan mengisi masing-masing. Hasilnya dalam satu kelompok ya pasti sama. Jadi nanti silahkan diisi sesuai dengan diskusi di dalam kelompok. Di sini sudah ada panduan pertanyaannya. Silahkan dijawab di sini, bisa langsung diketik. Oke, mungkin yang di Google Classroom bisa langsung kalian buka ya. Di situ kan sudah melampirkan yang virtual lab, itu silahkan bisa diklik supaya kita coba bersama dulu. Kita simulasi dulu sebelum kalian nanti masuk ke ruang breakout, supaya nanti ketika sudah masuk di ruang breakout, kalian sudah bisa langsung diskusi. Nah, untuk yang pertama tadi volume airnya di situ adalah 500 gram. Berarti kalian setting dulu di volume air. Ya, ini zat pelarutnya adalah air, ini sudah air. Kemudian kita setting masanya sesuai dengan di LKPD. Di situ ada 500, mungkin boleh langsung dicoba ya. Kemudian yang pertama nanti diminta 25 gram natrium klorida. Berarti zat terlarutnya kita atur di sini. Natrium klorida kita pilih sesuai dengan yang ada di LKPD. Kemudian diminta adalah 25 gram. Berarti silahkan diketik manual bisa ya. 25 gram. Kemudian setelah ini kita panaskan. Ya, karena ini titik didih berarti kita panaskan. Kemudian nanti sampai muncul gelembung ya. Muncul gelembung baru kita lihat datanya di sini. Kemudian masukkan di sini ya. NaCl. Masukkan di dalam tabel di sini 0,92, titik didihnya di situ 100,5.
48. Berarti kita isi di sini. Oke. Kemudian untuk kenaikan titik didih nanti silakan didiskusikan bersama. Untuk melihat kenaikan titik didih itu adalah selisih dari titik didih pelarut ya dengan titik didih larutan. Nanti silahkan di kelompok kalian melakukan hal yang sama untuk data yang lain. Setelah ini kalian akan masuk ke ruang diskusi. Waktunya nanti akan memberikan kurang lebih 30 sampai 40 menit, tetapi seandainya sebelum 30 atau 40 menit itu sudah selesai, silakan kembali ke ruang utama. Mohon perwakilan dari kelompok itu ada yang presentasi. Kelompoknya, yang kelompok 1 itu adalah Juan, kemudian Nabila dan Bayu, kelompok 2 Nanda, kemudian Danti sama Rahma, bertiga ya. Kemudian kelompok 3 itu ada Helen, Resa, Alia, dan Susan. Nah, maka silahkan boleh langsung join ke kelompok breakout. Apakah sudah muncul di layarnya? Ruang breakout? Oke, kalau sudah muncul silahkan boleh langsung masuk ke kelompok masing-masing. Ya, ayo teman-teman. Kita belajar menentukan titik didih. Kelompok 1 gimana? Bisa dibuka linknya, Nak? Aman, Mem. Bisa. Oke, boleh dilanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala, boleh ditanyakan ya. Oke, Oke, Mem. Mem. Ini bukan. Kayaknya Gimana? sih. Yang ini bukan, Mem. Yang Tidak. ada zat terlarut nih. Iya, benar itu. Baik, kalau sudah ketemu linknya, silahkan diisi, Nak ya. Berarti bisa lanjut ya, Mem cek yang kelompok 3 dulu ya. Sudah bisa jalan untuk sementara ya. Iya, Mem. Oke, nanti Mem keliling lagi. Oke. C10H28. Naftalena. Apa Ya, Naftalena? C10H8 tadi. C10H8. Aku nginap di Google tuh C10H8. Iya, itu tuh kosong. Bukan full. Oke. Seharusnya. C10H8. Iya, Lena. Kelompok 1 udah berapa data, Nak? Gimana? 5. Tabel 1 berarti ya. Iya. Selamat bergabung kembali di ruang meeting kita. Gimana proses diskusinya? Aman, lancar, atau bingung? Untuk hasil diskusi mungkin membagi aja supaya adil ya. Tadi kan kelompok 2 itu tidak bisa melakukan lab virtual karena tiga-tiganya itu memang bermasalah. Nggak apa-apa, nanti yang kelompoknya Nanda mungkin bisa menyampaikan hasil yang pertanyaan yang nomor 1 ya, analisis 1 Nak ya. Akan sharing bersama, nanti akan diawali dari kelompok 2 berarti untuk yang analisis 1, kemudian kelompok 1 yang tabel yang nomor 2. Nanda, Mem. Oh, Nanda, oke, good, lanjut. Sebelumnya kami minta maaf ya, Mem, soalnya tidak bisa jawab seluruhnya. Nggak apa-apa. Jadi untuk soal nomor 1, itu ada pertanyaan bagaimana menentukan kenaikan titik didih larutan, menganalisis fenomena kenaikan titik didih larutan berdasarkan partikel zat terlarut, dan bagaimana jumlah partikel zat terlarut dapat mempengaruhi kenaikan titik didih larutan. Kami menyimpulkan apabila ke dalam air itu ditambahkan zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. Jadi, kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Tapi dengan dirumuskan delta TB sama dengan TB larutan dikurangi dengan TB pelarut. Untuk menentukan nilai kenaikan titik didih larutan sendiri dapat digunakan persamaan sebagai delta TB sama dengan M dikali KB. M itu adalah molalitasnya dan KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Sifatnya itu tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi tergantung pada jumlah zat terlarut.
Jadi jika ditambahkan zat terlarut misalnya gula pasir, partikel-partikel gula pasir itu akan menghambat proses penguapan molekul air sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar. Diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Dengan demikian apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. Jadi kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Mungkin itu saja, Ma'am, yang dapat kami disampaikan pada diskusi kali ini. Oke, terima kasih Nanda, luar biasa ya jawabannya, di luar dugaan Mem ya. Ternyata jawabannya lengkap sekali. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Oke. Dari hasil menganalisis titik didih larutan yang memiliki jumlah konsentrasi sama. Di sini nomor 1 ada natrium klorida. Ini yang tabel 2 ini kan terlihat nih, Mem. Iya. Ya, dan teman-teman ada suatu zat terlarut yang sama, tetapi molalitasnya berbeda. Apabila molalitasnya semakin tinggi, titik didih molalitasnya semakin besar, titik didih larutan akan semakin tinggi. Intinya gitu aja sih. Langsung disimpulkan. Kesimpulannya ya, semakin banyak jumlah partikel zat dan semakin tinggi molalitas yang dimasukkan dalam zat pelarut, maka kenaikan titik didih larutan semakin tinggi. Itu yang dari tabel 2 ini. Oke. Yang hanya 27,3 gram zat terlarut itu titik didihnya hanya 100,52, sedangkan yang 54,5 gram zat terlarut titik didihnya 101,04. Berarti kan terbukti ya, sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, tetapi tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Itu kesimpulannya. Jadi sampai sini, apakah sudah bisa dipahami maksud dari pembelajaran kita pada hari ini tadi? Sudah kita simpulkan bersama tadi, hanya mempertegas kembali. Jadi kesimpulan kita untuk hari ini adalah, yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Tadi sudah kita lihat dari data percobaan, tetapi hanya bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut. Semakin banyak zat terlarut, otomatis konsentrasinya akan semakin tinggi. Jadi ya, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar pula titik didih larutannya. Sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini, cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi memang mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya saja ya, atas keterlibatan kalian, atas kerelaan waktunya meskipun ini harusnya lagi libur, tetapi kalian masih semangat ya, semangat mengikuti diskusi dan seterusnya. Sekali lagi memang mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Maka mohon kesediaan dari Juan kembali untuk memimpin doa penutup. Oke, mari Mem dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri Zoom meeting kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Baik, terima kasih Juan untuk materi kita nanti. Pertemuan kedua itu masih sama di sifat koligatif larutan, nanti di bagian penurunan titik beku larutan. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam untuk keluarga di rumah. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Silahkan boleh leave. Terima kasih, Mem. Terima kasih. Sama-sama.